sekali satu tanpa ada sejalan apapun. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, dari yang tadinya gelap gulita menjadi terang, yang tadinya tidak terarah menjadi terarah, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu menjadi paham. Atas salawat dan salam tadi, semoga kita sekalian tercatat sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Tanjung Sari 1 dan rekan-rekan pemuda sekalian, di malam yang baik ini ada beberapa hal penting yang harus kembali kita ingat, bahwa Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, bahwa kita sekalian itu dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan sama sekali tidak tahu apapun. La ta'lamuna syai'an, kalau diartikan dalam rekon, la ta'lamuna orang rusiro syai'an yang suci-wici, sama sekali tidak tahu. Maka disinilah pentingnya kita ngaji, maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu, maka disinilah kita pentingnya bersekolah, kuliah dan lain sebagainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di berbagai kesempatan hari ini kita mendengar lantunan kitab Al-Barzanji, yang mana itu identik dengan peristiwa kelahiran Nabi di bulan Rabiul Awal. Nah, di malam yang mulia ini saya ingin sedikit mengupas tentang bagaimana kemudian sisi lengkap Rasulullah SAW itu melalui salah satu kitab lain, bukan Al-Barzanji, tapi kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Nah, bagi jamaah sekalian yang belum pernah mengkaji kitab ini, barangkali menyangka bahwa As-Sama'il Al-Muhammadiyah itu adalah kitab karangan orang Muhammadiyah. Nah, maklum saja karena ada Muhammadiyahnya. Tapi lebih dari itu, sebenarnya kitab ini sudah ada sejak sebelum Muhammadiyah berdiri, yang mana pengarang dari kitab ini adalah Imam At-Tirmidzi. Jadi kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah itu adalah kumpulan hadis sahih tentunya, dan hadis yang riwayatnya baik, yang mana hadis ini berkaitan dengan seluruh apa yang berkenaan dengan Nabi, baik itu ciri fisik, tabiat beliau, kemudian ada bagaimana kemudian Nabi itu menyikapi ketika disuguhi sesuatu, bagaimana kemudian Nabi itu berjalan. Nah, semuanya lengkap di sini, ada 56 bab, yang mana kalau di Masjid Darul Arqam Teraga Gilan itu saya membahas kitab ini setiap saat di subuh itu baru sampai bab yang ketiga. Maka untuk mempelajari siapa Nabi kita, bagaimana kita bisa mengikuti ajarannya, sedang panjenengan mawon boten nate sumerep. Kita jaraknya ribuan tahun dengan Nabi kita, tapi kok Mas Kaca kok percaya dengan nama Muhammad itu, sedangkan dengan belum ada pernah ketemu sama sekali. Nah, itulah pentingnya ilmu. Maka walaupun keadaan kita sedikit, tidak menjadi masalah, bahwa Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, kami fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'idillah. Banyak kelompok-kelompok kecil itu malah yang bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kalau teman-teman pernah ingat, ada suatu perang namanya Perang Badar. Berapa bandingan kaum atau tentara muslim dengan tentara kafir? Lebih sedikit. Tapi kenapa itu bisa dimenangkan oleh Allah? Jawabannya juga di Al-Quran, bahwa ketika seseorang itu sudah beriman, kemudian sumastaqamu, dia beristiqomah,
fala khaufun 'alaihim, maka tidak akan ada sedih di atasnya, di atas orang itu, wala hum yahzanun, dan dia tidak akan merasakan susah. Maka walaupun sedikit, betul-betul kemudian karena tidak takut dan tidak susah, pada waktu itu kaum muslimin bisa menang di perang Badar dan di perang-perang lain. Maka dengan yang sedikit ini semoga betul-betul tidak mengurangi rasa hikmah kita kepada ilmu, betul-betul tidak mengurangi semangat kita atas eksistensi kita untuk mencari ilmu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada pembahasan kitab As-Sama'il nanti. Sebelum itu akan kami sampaikan bahwa Nabi kita suatu saat nanti mampu menolong kita di atas nabi-nabi yang lain tidak mau atau tidak mampu menolong kita, yang kemudian kita kenal dengan istilah syafaat. Nah, pertanyaannya sebelum kita masuk, kira-kira nek jenengan boten kenal dapat syafaatnya apa boten? Kira-kira sama ketika panjenengan mau minjam uang kepada seseorang, kalau jenengan boten kenal orang itu, kira-kira diparingi boten? Mesti mikir-mikir, malah cok kadang diseneni deh, orang kenal nyele-nyele ngeten misalnya. Nah, sama dengan konsep syafaat. Kita berharap syafaat Nabi di yaumil kiamat kelak, tapi hari ini kita lupa siapa Nabi kita, bagaimana ciri fisiknya, seperti apa perilakunya. Maka mari di kesempatan yang mulia ini kembali kita mengenal Nabi kita, agar kemudian rasa cinta ini tumbuh subur di dalam hati kita. Karena hari ini kita tidak pernah bisa melihat bentuknya seperti apa, kemudian cara beliau berjalan seperti apa, jadi betul nanti lihat sama sekali. Kalau hari ini teman-teman itu pernah mencoba AI, terus misalnya ilustrasikan gambar Nabi Adam, maka akan keluar gambarnya. Ilustrasikan gambar Nabi Nuh misalnya, nanti akan keluar bentuknya. Tapi ketika jenengan minta gambar Nabi Muhammad, AI saja tidak mampu, AI saja boten wani. Tetap tulisannya yang keluar adalah Muhammad dengan relasinya emas di belakangnya. Itulah keistimewaan Nabi kita. Dan kenapa Nabi kita itu ditunjuk sebagai Nabi? Kenapa kok enggak yang lain? Nah, semua jawaban itu sebenarnya ada di kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah. As-Sama'il itu adalah seluruh kumpulan Al-Muhammadiyah, itu adalah apa-apa yang kemudian mengikuti Nabi, baik itu tabiat, ciri fisik, cara berbicara, bagaimana beliau bersilaturahim, dan yang lain-lain. Nah, saya bukakan seperti ini, karena kalau teman-teman ada kesempatan bisa beli di toko nomor orang ada, hijau ada. Nah, bab yang terakhir yang menarik itu adalah nanti ketika kita bertemu Rasulullah SAW lewat mimpi. Nah, itu ada ilmunya. Nah, di kesempatan yang begini saya awali bahwa bab yang pertama itu adalah bab tentang ciri Nabi. Qala al-Hafidz al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sawwa At-Tirmidzi. Hadis yang pertama, hadasana telah menceritakan kepada kami Abu Roja Qutaibah bin Sa'id. Abu Roja Qutaibah anak laki-lakinya Sa'id. An Malik ibn Anas, An Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, An Anas bin Malik. Wonten Malik bin Anas, ada Anas bin Malik. Nah, pertanyaannya, siapa Anas bin Malik ini kok sampai tahu ciri fisik Nabi? Jadi sebagai background saya sampaikan bahwa Anas bin Malik itu adalah seorang putra dari anak yang sejak kecil dititipkan langsung oleh ibunya kepada Rasul untuk membantu Rasul dengan imbalan
diberi ilmu. Jadi Rasul itu mengantar ibunya Anas bin Malik itu mengantarkan Anas bin Malik langsung kepada Rasul, kemudian dipasrahkan. Nah, maka Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang betul-betul melihat secara langsung Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian anahu sesungguhnya sami'ahu telah mendengar. Yaqulu berkata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa bitawil ba'in, tidaklah orang yang memiliki tinggi terlalu tinggi. Ciri fisiknya Nabi itu tinggi ini tidak terlalu tinggi. Wala bil qasir, dan juga bukan orang yang terlampau pendek. Wala bil abyadil amhaq, dan kulitnya tidak berwarna putih pucat. Wala bil adami, dan juga bukan berwarna coklat tua atau sebelumnya atau sawo mata. Putih pucat, tidak juga coklat tua atau tidak juga sawo mata. Kulo bandingkan nopo niki kuwi. Sawo mata. Nah, nanti ada bagaimana pembahasan ketika Nabi itu menyikapi Abu Bakar menyemir rambutnya. Nah, ini hukum yang kemudian hari ini diambil oleh ustaz-ustaz muda yang terkadang kurang literasi, kemudian mengatakan bahwa semir itu boleh asal tidak. Nah, nanti kita lihat sampai waktu itu nanti ini dijamin. Kalau di WA Mas Arsyad jaringan atas jam 9, hukum-hukum betul nyampe, betul sesuai. Kemudian walabil ja'dil qadati, dan rambut Nabi itu bukan yang nek bahasa Jawa ini tidak yang keriting yang terlalu keriting, tidak. Wala bisakti, dan juga tidak lurus yang menjual. Lurus yang menjual itu kan konten ya, ada teman-teman kita barangkali pernah nopo rebutin. Nah, itu terus kan rambutnya lurus menjual. Nah, Nabi tidak. Nabi itu tidak terlalu keriting, tidak juga lurus menjual. Kemudian ba'athallahu, telah mengutus Allah, yaitu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sana, di dalam 40 tahun. Artinya kenabian atau kerasulan Nabi itu selama 40 tahun. Faqoma di Makkah asra sinin, dan tinggallah Nabi itu di Makkah 10 tahun. Wabil Madinati, dan di tanah Madinah asra sinin, di Madinah itu juga 10 tahun. Ada yang mengatakan 10 di Mekah, 13 di Madinah. Kenapa di sini tertulis 10? Karena yang 3 tahun itu adalah dakwah Nabi yang secara sembunyi-sembunyi, belum terang-terang. Atau di riwayat lain disampaikan yang 3 tahun ini adalah yang 3 tahun tadi itu adalah kompilasi tahun di mana Nabi itu berperang di sana, di sana, di sana, dan di sana. Itu kan perangnya kan berbeda. Kemudian fatawafallahu ta'ala ala ra'si sittina sanah. Dan kemudian Allah itu betul-betul menjadikan Nabi itu beliau pulang ke rahmatullah itu dalam usia permulaan 6 tahun. Jadi pernah pulang dulu dalam perjalanan beliau. Walaysa, dan tidak ada fi di atas roksi kepalanya Nabi, wali hayatihi isruna sa'ar dan bayda. Jadi ternyata Nabi itu punya uban, Bapak sekalian. Uban itu uang, tapi anehnya uangnya Nabi, ubannya Nabi itu hanya sejumlah 40. Nah, jangan bener ini itu. Nah, itu sebuah hal yang menarik.
Anas bin Malik betul-betul melihat ubannya Nabi, ternyata dilihat 4. Dan yang luar biasa lagi, warna putih pada rambutnya itu hanya terlihat di ujung, di pangkal, selebihnya tidak lagi. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengambil sebuah gambaran fisik Nabi? Ya seperti itu. Nabi tidaklah orang yang terlalu tinggi, tidak pula orang yang terlalu pendek, rambutnya tidak keriting yang terlalu keriting, kemudian tidak juga lurus yang menjulang, artinya agak bergelombang. Nah, nanti kita lihat Nabi itu model potongan rambutnya seperti apa itu ada. Karena para sahabat yang kemudian hidup sezaman dengan Nabi itu betul-betul sangat memperhatikan. Karena kan jenengan mencintai seseorang itu diperhatikan kemudian pasti diperhatikan ya, kesukaannya apa, rambutnya model apa. Nah, sama seperti sahabat. Ketika sahabat itu telah mencintai nabinya, maka seluruhnya diperhatikan dengan sangat detail. Maka hal ini yang kemudian diwariskan dalam bentuk kitab yang hari ini kemudian dipelajari di perguruan-perguruan tinggi, kemudian di pondok-pondok dan di tempat majelis-majelis ilmu yang lain. Sayangnya kitab ini tidak terlalu populer. Bahkan Ustaz Fatih itu pernah menyampaikan ke saya hanya baru khatam kitab itu di Sempu sampai betul-betul ada itu pertemuannya tidak sekali 2 kali. Tapi tidak apa, tidak mengurangi rasa hikmah kita pada malam hari ini. Semoga nanti yang singkat ini bisa memberikan gambaran dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi kita. Kemudian di bab 1 itu sebenarnya ada 14 hadis. Tapi tidaklah cukup jika kemudian harus di bab 1 terus. Saya akan beberapa mengambil yang penting-penting saja. Kemudian idza zala, ketika Nabi itu keluar rumah, zala maka keluarlah Nabi qali'an dengan keadaan hati yang mantap. Jadi ketika Nabi itu berpergian, itu Nabi pasti dalam keadaan yang mantap, karena Nabi keluar rumah bukan hanya untuk berdakwah. Terkadang Nabi keluar rumah untuk berperang, terkadang Nabi keluar rumah untuk berdagang, terkadang Nabi keluar rumah untuk bersilaturahim. Maka ketika Nabi sudah keluar rumah, maka keputusan itu adalah sudah tekad yang bulat. Di sini kita belajar bagaimana kita harus berazam. Berazam itu artinya bertekad. Kalau jenengan sudah punya keputusan, apalagi kita sekarang hari ini adalah laki-laki, ya sudah mantap saja jalan bismillah. Mas Yeki misalnya sudah menentukan di umur 26 nanti nikah, ya nikah, nggak usah ragu-ragu. Soalnya ini pikir nanti, Allah Maha pemberi rezeki. Seperti itu, kira-kira seperti itu. Yahdu, maka ketika Nabi itu menjangkahkan kakinya takafian dengan keadaan jangkah yang mantap. Jadi jangkahan Nabi itu gagah, jangka ini gagah, tidak ragu-ragu, tidak jangan saya ini bahasanya apa bahasa ingah-ingih. Nah, Nabi tidak, dan Nabi dalam berjalan, Nabi tidak suka ketika ada sahabatnya berjalan dengan cara menyeret kakinya. Jadi kan nanti bilang ada orang berjalan sandalnya bunyi sak. Itu kalau di pondok di habis tadi yang kita sarankan itu pasti di Senin. Saya di MPS Senin ada santri kok sandalnya sak. Itu langsung mesti di Senin mudahirnya. Kenapa? Karena itu menunjukkan orang yang malas mengangkat kaki mau bukan sagu ya. Maka di Senin ini, iya mas ya, Senin yang betul, Senin ini pasti di Senin. Kemudian wayamsi,
Dan ketika Nabi itu berjalan hauan dengan cara jalan yang pelan tapi pasti. Nabi tidak pernah berjalan dengan menunda-nunda jalannya. Nah, suruh kerangkeng itu nombok ledang-ledeng. Nabi bukan. Boten terburu-buru, neng juga boten malas-malasan. Kemudian dari Abu Misyah, idza masa ketika Nabi itu berjalan ka'annama yanhattu min sunabin, seperti halnya Nabi itu menuruni dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi perawakannya itu betul-betul gagah ketika Nabi berjalan. Wa idza ketika kemudian iltafata Nabi dipanggil, Nabi menoleh, iltafata maka kemudian menolehlah Nabi jami'an dengan keadaan yang bahan-bahan. Artinya ketika Nabi berjalan, ada yang memanggil dari belakang, sing noleh itu boten kepala retor, tapi sak awak-awaknya Nabi itu derek noleh. Kenapa seperti ini? Ini bagian dari adat. Mula panjenengan ketika kemudian dipanggil seseorang, jangan pernah kemudian menoleh hanya kepalanya saja, tapi menolehlah dengan keadaan seluruh tubuh secara bareng-bareng. Itu menunjukkan bahwa kita menghargai, itu menunjukkan bahwa kita beradab, itu menunjukkan bahwa kita berpendidikan, karena kita paham. Hafidhu maka kemudian menjaga at-tarfi, pandangan Rasul, nadoruhu pada pandangan itu ilal ardi ke bumi atau lebih banyak min nadorihi daripada pandangan Nabi ila samai ke arah langit. Jadi ketika Nabi itu berjalan, Nabi sering memperbanyak pandangannya ke bumi, bukan ke langit. Nek cara mriki nopo? Nglanggar. Nabi itu menundukkan pandangannya. Kenapa? Ini juga bagian dari Nabi tidak ingin terlihat bahwa Nabi itu memiliki haus kekuasaan, sombong. Dan bahasanya saya kira kok kompleti, apa maksudnya? Ya seperti itulah. Ya. Julu nadorihi mula haldo, bahwa kemudian pandangan Nabi itu adalah pandangan kasih sayang. Jadi kan jadinya kan nanti ini pasti paham bagaimana ketika ada orang memandang itu dengan pandangan sinis, dengan pandangan benci, dengan pandangan cinta, itu beda-beda. Apalagi dengan melihat ada orang yang berhutang dengan tapi dari jauh-jauh, terus pandangannya beda daripada pandangan ke teman yang biasa. Ya, itulah indahnya Islam, Bapak-bapak sekalian, bahwa di Islam itu disampaikan bahwa tabassum kafi ahikala kasadaqah, senyummu kepada saudaramu itu bernilai apa? Sedekah. Tapi kinten-kinten dengan mesem kalau yang sing beda utang kalian jenengan rasanya angel apa gampang? Angel apa gampang kira-kira? Angel deh. Nah, sesusah itulah maka beda pahala. Sama-sama senyum dengan keadaan yang berbeda, pahalanya beda. Sama ketika kalau bandingkan sama-sama makan, ya satu makan di tempat makan, ya satu makan di kamar mandi. Kira-kira pahalanya banyak yang makan kan? Pasti banyak yang di meja makan. Sama kalian ngantuk, sami-sami ngantuk, sing setunggal ngantuk dengan TV, sing setunggal ngaji di majelis ilmu. Pahalanya kata budi, kata yang di majelis ilmu. Sama dengan anak yang sama-sama tidur, yang satu tidur di pondok, yang satu tidur di rumah. Beda pahalanya. Itulah yang Islam. Dalam keadaan tertentu saja, pahala kita bisa bernilai beda dengan orang lain. Ya suku maka kemudian menemani Rasul ashabahu, para sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi itu kalau berjalan itu lebih suka mengiringi sahabat-sahabatnya di samping kiri atau samping kanan, tidak kemudian berjalan di paling depan. Nabi gak suka, boten biasa. Beda pejabat sekarang kan nek berjalan mesti nyuwun tengah dewi.
misalnya BP Ranting Pemuda Muhammadiyah Tanjung Sari jalan-jalan kali rencananya jalur titipan sendiri. Berarti ini enggak sama pakai nopo tabiatnya Nabi. Nah Nabi enggak, Nabi senang berjalan itu di samping kiri atau di samping kanan, bahkan di belakangnya sahabat karena mengiringi. Jadi iring-iring nganten itu di depan mobil nganten atau di belakang mobil nganten? Di belakang mobil nganten. Boten iring-iring kok di depan mobil nganten, paling depan mesti mobil nganten. Itu namanya ngiring, ya suku. Wayabda maka mendahulukan atas Nabi iman kepada seseorang lakiya, kepada setiap orang yang bertemu bisalami kelawan tulus salam. Jadi ketika Nabi bertemu dengan siapapun, Nabi berusaha untuk mendahulukan memberi salam. Orang nom, orang tua, orang putih, orang ireng, ganteng, orang ganteng, Nabi berusaha untuk memberi salam lebih dahulu. Ini menunjukkan apa? Bahwa salam itu yang pertama kali mengucapkan itu adalah orang yang pertama kali mendoakan. Maka itu derajatnya beda dengan yang menjawab salam. Tapi yang saat ini kadang cok gengsi. Karena saya nompak itu saya salam set, kalau gitu ya. Ini karena saya branding. Nah itu ternyata hari ini kita sudah sangat jauh sekali dari tabiat Nabi. Maka dengan harapannya dengan kita kembali belajar siapa Nabi kita, betul-betul kemudian kita menumbuhkan rasa kecintaan di dalam hati ini sesuai dengan apa yang Nabi kita kerjakan. Maka banyak sekali hari ini keadaan yang perlu dikaji ulang kaitannya dengan tabiat kita sendiri sebenarnya. Kemudian itu cara berjalan benar. Kemudian yang lebih dasar lagi itu adalah wajah Nabi. Hadisana telah bercerita kepada kami Hanud ibnu As-Sari, Ola berkata Hanad, hadasana telah bercerita kepada kami Abdar ibnu Qasim an Asmasa yakni ibni Sawbar, yang pada redaksinya itu filailatin, di sebuah malam, idhyan, yang mana malam itu terang benderang, berarti bulan purnama. Wa alaihi, dan ada pada diri Rasul, tetap ada pada Rasul itu melihat khullaitu khamra, Nabi berpakaian warna merah. Jadi kalau hari ini ada gerakan-gerakan yang mengharapkan haram berpakaian warna merah. Nah, dilihat di YouTube ada kelompok kecil itu wong harus pakai pakaian putih. Ternyata bukan. Nabi itu pernah berpakaian berwarna merah ternyata. Kalau kemudian kita pahami lebih lanjut, Muhammadiyah pun banyak menggunakan warna merah dalam simbol-simbolnya. Tapak suci, IMM merah. Jadi Nabi betul-betul sangat egaliter soal warna. Tidak harus putih. Bahwa kesukaan Nabi warna hijau, ya betul. Tapi Nabi tidak pernah mendiskreditkan satu warna di atas warna lain. Kan kadang mungkin ya Ustaz matur bahwa orang kenal nganggo warna abang di Jumatan misalnya. Nah, bukan seperti itu. Ternyata Nabi pernah memakai pakaian berwarna merah. Ternyata. Kemudian faja'altu anzuruhu ilaihi wa ilal qamar, kemudian melihatlah dia, orang yang sahabat ini tadi, ke arah bulan dan ke arah Nabi. Bulan gitu ya. Falahu 'indi ahsan, maka kemudian bisa disimpulkan
terang, indah di sahabat ketika melihat membandingkan antara bulan dengan wajah Nabi, tetap kesengsem dengan wajah Nabi. Maka dalam keadaan ini tidak heran bahwa disampaikan bahwa anta nuru fawqa nuri, bahwa engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nabi itu memang seistimewa itu. Nah, yang seperti ini terkadang kita lupakan. Kita sering mendengar para dai, para ustaz, para kiai menyampaikan mari kita beritiba kepada Nabi kita. Tapi kita lupa untuk belajar bagaimana Nabi kita, siapa Nabi kita, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana bentuk rambutnya. Di sini juga sebenarnya ada tadi kita terlewat bentuk Nabi secara badan, bahwa Nabi itu memiliki dada yang tegak. Itu juga menunjukkan bagaimana cara duduk Nabi. Nah, jadi kan saat ini duduk misalnya begini lah ya. Wajar kalau yang begini wajar jadi nggak wajar. Tapi Nabi itu memberikan sebuah gambaran. Ternyata Nabi kalau dibaca dia nggak lendean. Mau ini kelopak kurma, lendean, pripun mau tidak ambruk kan gitu ya. Itu menjadi sebuah hal yang luar biasa. Baik, saya carikan yang penting lagi bahwa keadaan-keadaan ini itu senantiasa harus kita yakini. Nah, kita percaya ajaran yang dibawa Muhammad, tapi kemudian kita tidak yakin, sangat bertolak belakang berarti nanti. Bahwa hal-hal demikian itu adalah hal-hal yang harusnya menjadi dasar, sangat dasar. Sebelum kita berbicara hal lain. Kemudian ini juga ada sebuah riwayat lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu memiliki cap kenabian. Jadi di belakang punggung Nabi, di antara dua pundak itu terdapat cap kenabian, yang mana ini tidak dimiliki oleh orang lain selain Nabi. Cap kenabiannya sebesar telur burung darah yang berwarna merah terang, kemudian didulungi rambut dan memiliki harum yang sangat luar biasa. Itu ada di bab yang kedua. Maka saya carikan dari yang posisi yang mudah dipahami. Karena belajar kitab itu memang harus sabar sebenarnya. Nggak bisa dari jam 8 sampai jam 9 itu sangat tidak bisa harusnya, tapi tidak apa-apa, ini bagian dari ikhtiar kita. Oh iya, ini hadis yang paling panjang di bab yang kedua. Hadatsana telah bercerita kepada kita Abu Ammar Al-Husain ibnu Quraitsin Al-Khuzai. Qala berkata Al-Husain, hadatsana telah bercerita kepada kami Ali bin Husain ibnu Waqid. Hadatsani telah bercerita kepada saya Abi, bapak saya. Qala berkata Abi, hadatsani telah bercerita kepada saya Abdullah ibnu Buraidah. Qala berkata Abdullah, sami itu saya mendengar Abi Buraidah yaqulu, berkata Abi Buraidah, ja'a telah datang Salman Al-Farisi, yaitu sahabat Salman Al-Farisi, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina qadima, nalikane ketika Salman itu datang al-Madinah, di tanah Madinah, bimaidatin, dengan membawa sebuah nampan, robatun yang berisi kurma basah, fawadoa, maka kemudian meletakkan
kurma basah tadi baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian berkata Nabi, ya Salman, wahai Salman, ma hada, apa ini? Faqala, maka kemudian Salman menjawab, as-shadaqatu, ini adalah sedekah, alaika, untukmu, wa ala ashabika, dan untuk sahabat-sahabatmu. Faqala, maka kemudian Nabi berkata, irfa, angkatlah barang itu, barang yang berisi kurma itu tadi. Fa inna, karena sesungguhnya la aqulu, tidaklah aku memakan as-shadaqatu, yaitu barang sedekah. Jadi ada sahabat Nabi ini belum masuk Islam awalnya, datang ke kota Madinah membawa sebuah nampan berisi kurma basah. Kurma basah ini artinya kurma yang masih fresh. Kemudian ditanya, ini untuk apa Salman? Ini sedekah saya untukmu dan sahabat-sahabatmu, kata Salman. Kemudian Nabi menjawab, angkatlah ini, karena sesungguhnya saya tidak makan barang sedekah. Artinya apa? Di sini Nabi ingin mengajarkan kepada kita, jadi orang janganlah jadi orang yang tamak. Apalagi yang paling memprihatinkan ketika tahun politik, tamak sedekah, amplop karena tambani, wabeh tambani. Jangan. Padahal ini soal kurma, bukan soal amplop ya, lain lagi nanti. Nah, kemudian Nabi berkata, Salman datang lagi keesokan harinya. Farafa'ah, kemudian diangkatlah itu Salman. Faja'a, maka kemudian datang lagi Salman al-ghoda, di hari yang keesokannya, bimithlihi, dengan barang yang sama. Fawada'ahu, maka kemudian Salman menaruh yadai wa baina yadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian Nabi berkata lagi, ma hada ya Salman, apa ini ya Salman? Kemudian si Salman menjawab, faqala, hadiah tuh, ini adalah hadiah maka untukmu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ashabi, ketika itu mendengar bahwa akadnya adalah hadiah, Nabi itu langsung memanggil para sahabatnya, ubusutu, hidangkanlah kurma ini. Nah, Nabi purun hadiah, nah sedekah bukan purun. Kenapa? Karena akadnya beda. Hadiah sama sedekah itu sama, tidak sebuah hal yang sama. Maka Nabi hari ini mengajarkan pada kita, jadi orang jangan jadi orang yang tamak. Tamak itu nopo gitu, rakus. Jadi orang jangan jadi orang yang rakus. Kuwabe merasa romansani nyumpah disedekahi, gitu kan? Kadang ada orang berpikiran begitu. Ini jadi pantas sih, kalau oleh misalnya. Jangan. Nabi saja menolak sedekah. Kemudian Salman itu sebenarnya pergi ke Madinah itu memang sudah tahu bahwa suatu Salman ini adalah budak Yahudi. Sebelum jadi budak Yahudi, Salman itu adalah seorang anak dari seorang Yahudi yang memiliki referensi Injil atau Taurat yang asli. Maka Salman itu sudah membaca, nanti suatu saat akan ada nabi yang menolak sedekah dan menerima hadiah. Dan syaratnya ketika sebagai nabi, di belakang punggungnya terdapat cap kenabian. Nah, nanti Salman ketika melihat cap nabi itu betul-betul nangis sesungguhkan bahwa ternyata yang ditulis di kitab itu benar dan hari ini orangnya ada di depan saya. Maka nangis luar biasa Salman. Maka di hari itu juga fa'amana, maka kemudian Salman itu beriman. Nah, hal yang kemudian hari ini tidak bisa kita saksikan secara langsung adalah cap kenabian itu, salah satunya, yang mana orang mencium baunya saja itu
Isa, tidak ada di Nabi Musa, tidak ada di Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka itulah yang menjadi sebuah paten. Saat itu mungkin kita paham ada toh tanda lahir. Toh misalnya di sebelah pipi di sini, atau tanda lahirnya di mana. Nabi itu tohnya itu sudah tertulis di kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Itu yang luar biasanya Nabi kita. Baik, saya lanjutkan sebelumnya. Kemudian setelah dihidangkan summa nadhara ila khatami. Kemudian Salman itu nadhara melihat ila khatami, kepada cap ala dohri yang berada pada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amana, maka kemudian Salman itu beriman bihi kepada Nabi. Wa kana, sesungguhnya Salman itu lil Yahudi, adalah budaknya orang-orang Yahudi. Fastarahu, maka kemudian dibelilah Salman itu. Siapa yang membeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bikada wa kada dirhaman, bikada wa kada, dengan harga seperti ini dan seperti itu, dirhaman rupanya duit dirham. Setelah dibeli dibebaskan. Kemudian tugas Salman itu adalah menanam kurma, merawat kurma untuk kaum muslimin. Itu hal yang luar biasa. Jadi bukan hanya Salman yang melihat itu sebenarnya. Yang melihat capnya Nabi itu bukan hanya Salman, tapi ini hadis yang paling panjang itu adalah si Salman ini tadi. Yang mana kemudian kita kelak tahu bahwa Salman itu adalah seorang arsitektur suksesi sebuah perang, yang perang itu disebut dengan perang apa? Honda. Masya Allah. Kali ini bapaknya perang Honda leras dengan sebuah strategi pare. Memang aslinya Salman itu cerdas. Bung Yahudi itu aslinya cerdas loh Pak. Mengrotok ngawur. Jadi perilakunya aneh, kemudian memusuhi Islam dan lain sebagainya. Yahudi itu sebenarnya cerdas. Hadirin rahimahullah. Ada satu lagi yang penting, bahwa ketika suatu saat itu Nabi pernah dilihatkan secara langsung bentuk wajah nabi-nabi terdahulu. Saya bacakan hadis yang telah bercerita kepada kami. Qutaibah ibnu Sa'id qala, berkata Qutaibah, akhbaroni, telah mengabarkan kepada saya Laits ibnu Sa'id. Laits itu nama orang. An Abi Hurairah, an Abi Zubair, an Jabir ibn Abdillah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, uridu, pernah diperlihatkan alaiya kepadaku, al-anbiya'u, beberapa nabi. Fa'idan, ketika saya melihat Musa, Nabi Musa alaihissalam, dorobtu minar rijali, seperti halnya laki-laki, ka'anahu, seperti halnya laki-laki itu, min rijali Sanu'ata, dari Bani Sanu'ah atau kabilah Sanu'ah. Jadi kabilah Sanu'ah itu adalah kabilah yang hidup di negara Yaman, memiliki postur tubuh gede dulu, kulitnya agak hitam. Nah itu Nabi Musa. Maka tidak heran ketika Nabi Musa itu dikejar jauh sama Fir'aun, tetap selamat, tetap sehat, bahkan bisa membelah lautan. Karena memang fisiknya Nabi Musa itu kiam. Nah itu seperti halnya dari kabilah Sanu'ah, terkenal dengan kekuatan dan kegagahannya. Bukan ganteng tapi gagah. Di dulu warnanya ireng. Wara itu, dan ketika saya melihat Isa ibni Maryam alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, faidan, ketika saya melihat akhrabu
lebih dekat man ra'aitu bihi sahaban, mukanya Nabi Musa itu seperti halnya sahabat Urwah ibnu Mas'ud. Jadi ada sahabat Urwah ibnu Mas'ud itu mukanya sangat identik dengan Nabi Isa. Makanya saya Google itu saya disalib-salib itu perlu dipertanyakan, betul seperti itu apa betul? Warawah itu, dan ketika saya melihat Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, faedah ketika saya melihat akhraku man ra'aitu bihi sahabat, seperti halnya saya melihat sahabatmu sendiri, ngomong kali sahabatnya, yakni nafsaku, Nabi menuju dirinya. Jadi Nabi yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu adalah Nabi Ibrahim. Maka jenengan nanti ampun kesulitan kita tempat yang masih antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, karena mukanya hampir mirip. Nah, jenengan kok nggak bingung? Berikut coba bayangkan, manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir dikumpulkan di waktu yang sama dan di tempat yang sama dalam keadaan yang sama pula, yaitu mengharap pertolongan. Nah, jenengan ini sing Nabi Muhammad sing pundi jane. Lah nek mboten kenal repot. Bingung. Badhe Rasulullah SAW jenengan masih kelabakan. Coba ya kan. Yang hari ini kita sekecamatan aja terkadang satu sama lain tidak tahu itu namanya siapa. Ngodong ngerti jenenge, lah wong sing pundi. Jenengan kertas selamat yang kloso mboten. Selamat akeh, selamat sing pundi. Ngeten misalnya. Dong ngerti jenenge mboten kenal Pak ini. Nah, jangan sampai ini terjadi antara kita dengan Nabi kita. Fatal ini nanti. Nah, jenengan tidak kenal Nabi. Kalau kemudian disampaikan bahwa nanti kita kan masuk surga rombongan, betul. Itu kan disampaikan di dalam Al-Quran bahwa kita itu masuk surga itu Zumarah dalam keadaan rombongan. Lah sing mimpin rombongan itu jenengan kenal apa mboten? Sing mimpin rombongan nanti sinten? Wis mboten Pak RT, mboten Pak Lurah niku mangke. Langsung Nabi. Ya kita katanya nanti kita lewat karena kita afiliasinya Muhammadiyah, barangkali kita lewat badalan dulu, betul ya? Badalan ke gurunya sampai ke Rasulullah. Mungkin seperti itu, mungkin ilustrasinya. Ya, coba nanti kita saksikan bersama-sama. Kemudian hadirin rahimahumullah, di zaman akhir ini sebenarnya banyak terjadi fitnah kepada Nabi kita. Kalau dengan banyak membaca literasi terkini, disampaikan bahwa Muhammad itu adalah pegiat poligami. Padahal aslinya bukan. Nabi Muhammad itu melakukan monogami atau menikah dengan satu perempuan itu puluhan tahun sampai istrinya yang pertama wafat. Sinten namanya? Sinten? Khadijah. Baru ketika ibu Khadijah itu meninggal, barulah Nabi itu ngopeni beberapa janda yang ditinggal mati karena perang dan karena yang lain. Maka awalnya Nabi itu sangat setia karena cintanya luar biasa kepada Khadijah. Awalnya seperti itu. Nah, yang hari ini disalah tafsirkan itu banyak. Nek wis rada ustaz sithik ngono ngowani poligami. Tapi orang wani Senin Kemis. Nah, itu kan bertolak belakang. Nek jenengan ngomong poligami itu sunnah Nabi, Senin Kemis juga sunnah Nabi. Nggih. Tahajud juga sunnah Nabi. Artinya apa kesimpulannya? Banyak orang hari ini melakukan sunnah Nabi neng sing penak-penak tok. Sing bener-bener mboten purun. Nah, itu bahayanya terkadang di situ. Maka kemudian majelis tarjih Pali itu sering matur bahwa kita sudah sangat berbeda dengan Salafi, kita sudah sangat berbeda dengan Wahabi, jelas berbeda. Karena beberapa hal itu tidak ketemu titik temunya, mungkin kepanggil. Mana jenengan lihat Pali itu, Pali Tridiano di kampus di UIN
itu juga Pak Ali itu sangat getol sekali membedakan mana Muhammadiyah murni mana Wahabi, karena mereka kadang berafiliasi tapi kemudian terkadang melakukan hal yang kurang baik. Nah itu pentingnya ilmu hari ini kalau banyak yang saya pelajari dengan baik. Mungkin ini sangat disemalah mungkin pun 54 ini mungkin kawangan mungkin. Tapi nek sih buat orang jam 11 buat orang buat dengan saya. Jenengan kan pakai anak istri. Nah itulah hari ini sedikit kita memulai siapa Nabi kita di kemarin bulan Rabiul Awal di mana Nabi kita dilahirkan. Banyak hal yang perlu kita pelajari lebih ulang. Pada dasarnya sama wallahu a'lam bahwa kita sekarang ini lahir dari perut ibu kita masing-masing dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang tidak tahu menahu apa-apa. Wonten bayi sing mati lahir terus langsung ngerti 5 kali 5 itu berapa? Tidak ada. Maka ini pentingnya ilmu dan pentingnya kula panjenengan tidak memiliki sifat minder. Minder mengaji orang ngerti kaiki jangan. Memang ya kita terlahir dalam keadaan sama sekali tidak tahu apa-apa. Jangan kayak bayi misalnya dicuri atau yang 150.000, yang 100.000, mungkin tidak kemudian diambil malah disumbang karena memang tidak tahu apa-apa. Pada prinsipnya itulah kemudian yang harus kita pahami dan disampaikan di berbagai riwayat. Afdalul turuq ila Allah thariqatul ta'lim wa ta'allum. Thariqatul ta'lim wa ta'allum, bahwa sebaik-baik cara kita mendekat kepada Allah itu adalah dengan jalan belajar dan mengajar. Maka itu salah satu cara terbaik. Jadi harus buat urusan dikiran, buat apa-apa. Next satu ngaji disampaikan masalah katorikan yang tanis bi ilman sahallallahu alaikum bi'ilal jannah. Dan siapa yang hari ini mempermudah langkahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah langkahnya nanti ke surga. Jangan bayangkan kalau banyak nanti akan melewati sebuah jembatan yang disebut dengan jembatan Shirathul Mustaqim, yang diilustrasikan seperti halnya satu helai rambut yang dibagi 7. Kayak apa tajam dan tipisnya serta lunyune rambut itu kaki popol. Tapi nek kalau panjenengan senang dengan ilmu, nanti akan dipermudah jalannya ke surga. Bayangkan, sinten tiyang hari ini Islam agamanya sing meninggal kelak boten pengen mlebu surga. Wong edan endi sing boten pengen surga? Bahasane kan bener, bahwa semua kok langkah dipermudah. Sak rambut lho balik iki dibagi itu. Bayangkan. Dan langkah kita betul-betul dipermudah nanti. Kenapa? Kok dipermudah? Hanya karena mencari ilmu. Karena ilmu adalah salah satu landasan terpenting kita menjalankan ibadah. Ibadah tanpa ilmu kacau. Kalau banyak barangkali senang sholat, tapi yang bodoh ngerti artinya sholat, tiang mlebet masjid Allahu Akbar ada pengetan. Lah orang ngerti ilmu ini bodoh ngertos, wudu dimulai dari kaki misalnya. Lah nggak tahu ilmunya, itulah pentingnya posisi ilmu. Dan terakhir, bahwa agama Islam ini ada dan eksis didahului oleh wahyu yang pertama kali turun dengan sebutan atau wahyu itu disebut dengan Iqra, yang artinya membaca, bacalah. Boten kula pertama kali kula panjenengan itu tidak disuruh pertama kali untuk sholat, tapi disuruh pertama untuk membaca. Bahwa membaca adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sebuah keilmuan. Maka artinya itu apa? Artinya sebelum kita beribadah, maka sebaiknya kita belajar dulu bagaimana cara beribadah. Mas Ridho suatu saat juga akan beribadah nikah.
sami. Maka perlu ilmunya. Dan kata Nabi, "Anika sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku berupa nikah itu tadi, laisa minni, dia bukan golongan diriku. Katanya. Nah, ini ngapunten sing nikah bukan berarti memang guyon saja. Bapak Ibu Bapak-bapak sekalian rahimahullah, pertama saya harus mengucapkan mohon maaf karena tadi sedikit telat, karena malam tadi saya ada rapat dengan wali santri di Keranggan sana tentang pengajian remaja. Jadi di Keranggan sekarang ada pengajian remaja yang mana kami menyebutnya para muridnya itu dengan istilah santri karena modelnya memang kajian kitab, kemudian orientasinya adalah pemahaman dalam tentang agama Islam. Ini beda dengan yang ada di Bundi Bu SMP. Kalau SMP At-Tanwir, kalau yang di Keranggan Murni namanya Majlis Darul Arqam. Kemudian pembahasannya agak lama, maka saya mohon maaf saya harus telat. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya dalam 1 jam tadi banyak kekurangan, banyak kehilafan. Semoga dimaafkan oleh panjenengan sami.